Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti mata kuliah Matematika Teknik 2. Pada pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan membahas materi tentang sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat dengan SPLDV. Materi ini sebenarnya telah dipelajari di bangku SMA. Jadi kita hanya akan mengulanginya lagi untuk mengingat-ingatnya kembali sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi SPLDV. Yang pertama, definisi sistem persamaan linear dua variabel. Apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Seperti pada namanya, SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Jadi definisinya adalah dia sistem persamaan yang terdiri dari dua persamaan linear dan bervariabel dua, misalnya X dan Y. Selanjutnya, ciri-ciri SPLDV yaitu pertama, ciri-cirinya dia terdiri dari dua variabel. Yang kedua, variabelnya berderajat 1 atau berpangkat 1. Jadi di sini dia hanya berpangkat 1, tidak ada pangkat 2, pangkat 1/2, pangkat 3, pangkat 4. Karena tidak ada pangkat 1/2 berarti tidak ada bentuk akar. Selanjutnya yang ketiga, relasinya menggunakan tanda sama dengan. Yang keempat, tidak ada perkalian variabel. Jadi tidak ada X kali Y atau Y kali X. Oke, yang ada penjumlahan atau pengurangan. Misalnya X kurang Y atau X tambah Y. Selanjutnya, fungsi dari SPLDV. SPLDV ini berfungsi untuk menyelesaikan kejadian di kehidupan sehari-hari. Misalnya, menghitung laba, mencari harga pokok, ataupun membandingkan harga. Oke, selanjutnya unsur. Nah, untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang terdapat di SPLDV, kita misalkan mempunyai persamaan linear 3X tambah 5Y sama dengan 2. Unsur yang pertama yaitu variabel. Nah, ini disebut variabel. Variabel yaitu peubah atau pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas. Variabel biasanya disimbolkan seperti huruf, seperti X, Y, Z, atau A, B, C. Selanjutnya, ada yang disebut koefisien. Inilah koefisien. Koefisien ini adalah bilangan yang menjelaskan banyaknya jumlah variabel. Koefisien ini terletak di depan variabel. Misalnya ini 5, dia terletak di depan Y, variabel Y. Selanjutnya, ini 2 ini disebut konstanta. Konstanta ini adalah nilai bilangan yang konstan karena tidak diikuti oleh variabel di belakangnya. Ini cirinya, dia tidak ada variabel di belakangnya. Dia berdiri sendiri. Oke. Unsur terakhir yaitu suku. Suku itu adalah bagian-bagian dari suatu bentuk persamaan yang terdiri dari koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, suku dari persamaan linear ini
yaitu sukunya yaitu 3x, 5y, dan 2. Oke. Adapun rumus umum untuk SPLDV ini yaitu AX tambah BY sama dengan C. Dimana seperti yang kita ketahui A atau B ini koefisien, X dan Y ini adalah variabel, dan C ini disebut konstanta. Selanjutnya, metode penyelesaian untuk sistem persamaan linear dua variabel yaitu kita menggunakan ada 4 metode penyelesaian. Yang pertama yaitu dengan metode substitusi, kedua metode eliminasi, yang ketiga metode gabungan, dan yang keempat metode grafik. Untuk lebih memahami keempat metode penyelesaian ini, kita langsung saja ke contoh soal. Oke, yang pertama adalah metode substitusi. Di sini sudah disiapkan soal, tentukan nilai variabel X dan Y dari kedua persamaan berikut dengan menggunakan metode substitusi. Di sini ada persamaannya 2X tambah 4Y sama dengan 28, dan persamaan kedua 3X tambah 2Y sama dengan 22. Kita langsung saja jawab. Pertama, kita misalkan ini 2X tambah 4Y sama dengan 28 adalah persamaan 1. Dan 3X tambah 2Y sama dengan 22 adalah persamaan 2. Pertama, kita harus memilih salah satu persamaan yang akan dipindahkan elemennya. Sekarang kita pilih persamaan 1. Yaitu 2X tambah 4Y sama dengan 28. Lalu pilih satu variabel X atau Y untuk dipindahkan ke ruas kanan. Nah, kita pilih variabel Y. Maka persamaannya berubah menjadi 2X sama dengan 28 dikurang 4Y. Ini 4Y pindah ruas. Karena kita memilih variabel yang Y untuk dipindah, maka koefisien pada variabel koefisien pada variabel X dihilangkan. Oke, dengan cara membagi masing-masing ruas dengan koefisien X. Cara menghilangkannya yaitu kita masing-masing ruas kita bagi 2. Oke, kita bagi 2. Jadi 2X per 2 sama dengan 28 kurang 4Y per 2. Hasilnya adalah X sama dengan 14 kurang 2Y. Nah, kita peroleh persamaan baru. Kita tuliskan ini misalkan persamaan ketiga. Oke. Ini adalah bentuk solusi dari variabel X. Setelah kita peroleh ini, X sama dengan 14 kurang 2Y, gabungkan persamaan kedua yang tidak kita pilih tadi dengan persamaan ketiga, dengan cara mengganti variabel X dengan persamaan X sama dengan 14 dikurang 2Y. Caranya, kita ganti X ini dengan persamaan yang baru kita peroleh tadi di sini. Kita tuliskan seperti ini. Nah, 3 dikali X-nya diganti, 14 kurang 2Y, ditambah 2Y sama dengan 22. Selanjutnya kita hitung. Kita hitung saja 3 kali 14, 42, 3 kali 2Y, 6Y, tambah 2Y sama dengan 22. Selanjutnya kita hitung lagi. Minus 6 ditambah 2 sama dengan min 4Y. 42 pindah ruas. Dan diperoleh min 4Y sama dengan min 20. Nah,
koefisien Y akan kita hilangkan, jadi kita bagi min 4. Masing-masing ruas kita bagi minus 4. Jadi diperoleh Y sama dengan 5. Jadi kita sudah menemukan variabel Y yaitu 5. Setelah ditemukan variabel Y sama dengan 5, sekarang tinggal kita cari nilai X dengan memasukkan nilai 5 sebagai variabel Y di persamaan ketiga ini. Kita ganti nilai Y-nya dengan 5. X sama dengan 14 kurang 2Y. Kita ganti Y-nya 5. Selanjutnya kita hitung 14 dikurang 10. Selanjutnya kita perolehlah X sama dengan 4. Jadi sehingga jawaban dari soal SPLDV di nomor 1 ini yaitu X sama dengan 4 dan Y sama dengan 5. Metode kedua yang digunakan yaitu metode eliminasi. Penyelesaian ini adalah dengan menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dalam persamaan SPLDV. Misalnya, variabel dalam persamaan adalah A dan B. Nah, untuk mencari nilai A, kita harus menghilangkan variabel B terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya, jika mencari nilai B, kita harus menghilangkan variabel A. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Di sini sudah ada soal, tentukan nilai variabel X dan Y dari persamaan berikut dengan metode eliminasi. Persamaan pertama yaitu X tambah 2Y sama dengan 20. Dan yang kedua 2X tambah 3Y sama dengan 33. Langsung kita jawab. Yang pertama kita misalkan dulu. Persamaan pertama X tambah 2Y sama dengan 20 dan persamaan kedua yaitu 2X tambah 3Y sama dengan 33. Pertama kita mencari nilai variabel X dengan menghilangkan variabel Y. Kan kita ingin menghilangkan variabel Y, jadi kita perhatikan koefisien variabel Y. Koefisiennya adalah 2 dan 3. Yang pertama harus kita lakukan yaitu kita tentukan KPK-nya. Kita cari KPK dari 2 dan 3. Berapakah KPK dari 2 dan 3? Di sini sudah saya tuliskan. Kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, dan 9. Yang mana paling kelipatan terkecilnya yaitu 6. Jadi kita ambil angka 6. Setelah diketahui KPK dari 2 dan 3 adalah 6, kita bagi masing-masing koefisien persamaan. 2 persamaan itu dengan 6. Nah, koefisiennya yang persamaan pertama adalah 2, jadi kita bagi 6 bagi 2 sama dengan 3. Ini untuk persamaan pertama. Nah, yang selanjutnya koefisien dari persamaan kedua yaitu 3. Jadi 6 bagi 3 adalah 2. Jadi ini untuk persamaan kedua. Selanjutnya cara menuliskannya yaitu gini. X tambah 2Y sama dengan 20. Kita tulis kembali persamaannya. 2X tambah 3Y sama dengan 33. Selanjutnya kita tuliskan kita kali di sini dengan hasil yang kita peroleh di sini tadi. 3 dan 2. Kita kali persamaan pertama dengan 3 dan kita kali persamaan kedua dengan 2. Cara lebih mudahnya juga sih sebenarnya kita lihat di sini ini persamaannya 3, ini koefisiennya 3 dan ini koefisiennya 2. Untuk menghilangkannya kita tukar saja di sini koefisiennya untuk mengalikannya. Kita tuliskan di sini 3, kita kalikan 3 yang di atas yang pertama dan kita lihat
kita kalikan persamaan kedua dengan 2. Nah, nanti hasilnya akan sama. 2 kali 3 sama dengan 6 dan 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi kalau 6 kurang 6 itu hasilnya 0. Jadi kita bisa menghilangkan variabel Y. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Ini kan sudah dikalikan. X kali 3 sama dengan 3X. 2 kali 2Y dikali 3 sama dengan 6Y. Dan 20 kali 3 sama dengan 60. Persamaan kedua, 2 kali 2 sama dengan 4X. 3Y kali 2 sama dengan 6X. Dan 33 kali 2 sama dengan 66. Kita kurangkan. Nah, ini kan sudah saya coret tadi. Ini 6. 6 dikurang 6 kita coret aja. Ini hasilnya 0. Nah, 3X dikurang 4X sama dengan min X. 60 dikurang 66 sama dengan min 6. Jadi hasilnya kita hilangkan negatif X-nya. Kita bagi dengan masing-masing ruas dengan min 1. Jadi hasilnya adalah X sama dengan 6. Kita perolehlah nilai X sama dengan 6. Nah, untuk mencari variabel Y, kita menggunakan cara yang sama. Kita hilangkan variabel X. Nah, di sini sudah ada saya tuliskan persamaannya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ini cara mudahnya. Ini koefisiennya kalau tidak ada koefisien di sini tertulis, itu adalah koefisiennya bernilai 1. Jadi 1 ini kita taruh di sini, kita kalikan 1, persamaan kedua kita kalikan 1, dan persamaan pertama kita kalikan koefisien dari persamaan kedua, yaitu 2. Kita kalikan saja. X kali 2, 2. 2Y kali 2, 4. 20 kali 2 sama dengan 40. Kita tuliskan seperti ini. Kita langsung kurangkan. Ini habis 2X dikurang 2X itu habis. Hasilnya 0. Kemudian 4Y dikurang 3Y sama dengan Y. Dan 40 kurang 33 sama dengan 7. Jadi hasilnya adalah 7. Jadi kita perolehlah nilai X sama dengan 6 dan nilai Y sama dengan 7 dengan metode eliminasi. Oke, selanjutnya metode ketiga yaitu metode gabungan atau campuran. Metode ini juga sering dikenal dengan metode hybrid. Metode ini menggabungkan kedua metode yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Untuk mencari solusi dari persamaan dua variabel, metode gabungan ini biasanya dipakai sebagai cara alternatif untuk menentukan nilai dengan lebih cepat. Nah, metode ini digunakan dengan cara memakai metode eliminasi untuk mencari nilai satu variabel dan kita memakai metode substitusi untuk mencari nilai variabel lainnya. Contoh, di sini kita pakai soal cerita. Umur Rani 7 tahun lebih muda dari umur Fadil, sedangkan jumlah umur mereka berdua adalah 43 tahun. Berapakah umur Rani dan Fadil? Nah, yang ditanyakan berapa umur Rani dan berapa umur Fadil. Yang pertama kita tuliskan bagaimana rumus persamaan matematikanya. Pertama kita misalkan umur Rani sama dengan X dan umur Fadil sama dengan Y. Nah, yang diketahui pertama adalah umur Rani 7 tahun lebih muda dari umur Fadil. Jadi, bisa kita tuliskan persamaannya yaitu X sama dengan Y dikurang 7. Ini adalah persamaan pertama. Dan bisa kita ubah menjadi X dikurang Y, Y-nya pindah ruas, sama dengan min 7. Nah, ini adalah persamaan pertama. Persamaan kedua yaitu
Yang diketahui selanjutnya adalah jumlah umur mereka berdua adalah 43 tahun. Jadi kita bisa tuliskan X tambah Y sama dengan 43. Ini adalah persamaan kedua. Untuk menyelesaikannya, pertama kita menggunakan metode eliminasi. Nah, kita tulis di sini persamaannya X kurang Y sama dengan min 7 dan X tambah Y sama dengan 43. Nah, kita tentukan dulu. Kita mau menghilangkan yang mana? X atau Y dulu? Nah, saya di sini mau menghilangkan Y dulu. Nah, karena di sini variabelnya semua koefisiennya adalah 1, jadi kita langsung saja tidak perlu cari KPK lagi, tidak perlu mengkalikannya lagi, kita tinggal dikurangkan atau dijumlahkan saja ini. Ini karena terdapat perbedaan tanda di sini, Y-nya yang satu positif, yang satu negatif, jadi kita menggunakan tanda tambah. Kita jumlahkan agar Y-nya bisa hilang. Nah, min Y tambah plus Y sama dengan 0. Nah, X tambah X sama dengan 2X. Sama dengan min 7. Ditambah 43 adalah 36. Jadi kita peroleh X-nya sama dengan 18. Jadi sudah kita peroleh nilai X. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y. Kita menggunakan metode substitusi. Pertama, kita menggunakan persamaan kedua, yaitu X tambah Y sama dengan 43. Kita substitusikan nilai X sama dengan 18 di sini. Kita ganti nilai X-nya di sini adalah 18. Kita langsung saja pindahkan 18 ke ruas sebelahnya. Jadi Y sama dengan 43 dikurang 18. Yaitu kita peroleh Y sama dengan 25. Jadi kita perolehlah ini umur. Jadi umur Rani adalah 18. Ini adalah umur Rani. Dan umur Fadil adalah 25. Ini adalah umur Fadil. Selanjutnya ada metode grafik. Metode grafik ini yaitu dengan cara menggambarkan persamaannya dalam bentuk grafik pada koordinat kartesius. Dan titik potong yang diperoleh dari kedua persamaan ini merupakan hasil penyelesaiannya. Nah, adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik, yaitu pertama kita harus menentukan koordinat titik potongnya. Titik potong dari kedua persamaan terhadap sumbu X dan Y. Kemudian gambar grafiknya dari kedua persamaan pada bidang kartesius. Selanjutnya, jika kedua garis berpotongan di satu titik, maka himpunan penyelesaiannya memiliki satu anggota. Nah, jika sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota atau disebut himpunan kosong. Selanjutnya, jika berimpit, maka himpunan penyelesaiannya memiliki anggota tak hingga. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Soalnya di sini adalah tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut dengan metode grafik. 2X dikurang Y sama dengan 0 dan X tambah Y sama dengan 3. Jawab. Pertama, persamaan pertama yaitu 2X kurang Y sama dengan 0. Pertama, kita cari titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita pakai angka 0. Titik potong sumbu X, titik potong di sumbu X yaitu Y-nya sama dengan 0. Jadi kita ganti Y sama dengan 0. 2X kurang Y sama dengan 0. Kita ganti Y-nya 0. Diperoleh 2X sama dengan 0. X sama dengan 0. Jadi titiknya adalah 0,0. Selanjutnya pada titik potong sumbu Y, X-nya bernilai 0. Kita ganti X jadi 0, yaitu 2 kali 0 kurang Y sama dengan 0. Hasilnya adalah Y sama dengan 0 juga. Jadi titik potongnya tetap.
0,0. Sebenarnya kita tidak perlu mencari ini jika kita telah menemukan di sini 0,0 karena pasti nilai y-nya sama dengan 0 juga. Tapi untuk membuktikannya saja, oke, kita hitung di sini. Nah, jika dilihat titik potong pada sumbu keduanya adalah 0,0. Karena tidak mungkin menggambar grafik dengan satu titik, kita ambil nilai X sama dengan 1 untuk menggambar grafiknya ya. X sama dengan 1. Kita ganti nilai X sama dengan 1. 2 kali 1 kurang Y sama dengan 0. Selanjutnya diperoleh min Y sama dengan min 2. 2 ini pindah ruas jadi min 2. Diperolehlah masing-masing dibagi min 1. Jadi diperoleh Y sama dengan 2. Jadi diperoleh titik 2, 1,2. Nah, dengan begitu garis ini melalui titik 0,0 dan titik 1,2. Nah, kita gambar di grafik ini. Titik berapa tadi? Titik 0,0 dan titik 1,2. Di sini 2, di sini 1. Titik 1,2. Nah, di sini dia. Jadi kita gambar grafiknya. Nah, inilah dia grafik persamaan 2X dikurang Y sama dengan 0. Selanjutnya, grafik kedua. Garis kedua yaitu X tambah Y sama dengan 3. Selanjutnya kita gambar grafik garis yang kedua yaitu X tambah Y sama dengan 3. Pertama kita cari lagi titik potongnya terhadap sumbu X yaitu Y sama dengan 0. Kita ganti Y nya sama dengan 0. Kita langsung saya ganti Y. X tambah Y kurang 3 jadi X tambah 0 sama dengan 3. X sama dengan 3. Jadi kita peroleh titiknya yaitu 3,0. Sekarang titik potong sumbu Y yaitu X sama dengan 0. Jadi X tambah Y sama dengan 3, diganti X-nya dengan 0, jadi Y sama dengan 3. Jadi kita peroleh titiknya 0,3. Nah, kita sudah peroleh 2 titik di sini. 3,0 dan 0,3. Kita langsung saja gambar grafiknya. Nah, di sini titik berapa tadi? 0,3, 0,3 di sini dan 3,0. Nah, titik yang pertama tadi yaitu 3,0. 3, X-nya 3, Y-nya 0. Dan titik kedua yaitu 0,3, X-nya 0, Y-nya 3. Di sini 3,0. Sekarang kita gambar grafiknya. Kita gambar. Nah, ini adalah grafik dari X, garis dari X tambah Y sama dengan 3. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa kedua garis berpotongan di titik ini 1,2. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari kedua persamaan tersebut adalah 1,2. X-nya 1, Y-nya 2.
Oke, sekian dulu dari saya. Semoga penjelasan saya tadi bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Jadi jika ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan di grup WA kita. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.